Di balik angka kunjungan yang tinggi, nyatanya perputaran uang wisatawan tidak lagi mengalir ke sektor-sektor formal secara merata. Akibatnya terjadi disparitas kinerja yang ekstrim di lantai bursa. Di satu sisi, emiten seperti Panorama dan MNC Tourism berhasil menangkap celah pasar premium. Namun di sisi lain, raksasa seperti Jaya Ancol harus mengakui rapuhnya bisnis yang bergantung pada musim. Sementara Garuda Indonesia masih terjebak dalam turbulensi finansial yang akut. Selengkapnya kami rangkum dalam sekilas emiten. April 2026 menyajikan anomali yang mengkhawatirkan bagi industri pariwisata Indonesia. Di balik angka kunjungan yang memukau, tersimpan realita pahit hingga mempengaruhi kinerja sejumlah emiten yang mesti berjuang untuk sekedar bertahan hidup. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara pada Februari 2026 mencapai 1,16 juta kunjungan, tumbuh 13,37% secara tahunan. Sementara pergerakan wisatawan Nusantara menyentuh angka masif 91,14 juta perjalanan. Meski hanya tumbuh tipis 0,70%, namun narasi keberhasilan ini runtuh saat melihat tingkat penghunian kamar TPK hotel berbintang yang justru terjelembab ke angka 44,89%. Ini adalah sinyal bahaya. Permintaan pasar memang ada, namun distribusinya rapuh. Wisatawan kini lebih selektif dan hemat, menciptakan jurang lebar antara jumlah kunjungan dengan keterisian akomodasi formal. Di tengah badai survival, hanya emiten dengan diversifikasi tajam yang mampu bernafas lega. Panorama Sentra Wisata atau PANR berhasil membukukan pendapatan 3,8 triliun rupiah di 2025, naik 23% dengan laba operasi 206,3 miliar rupiah. Kekuatan PANR terletak pada penetrasi pasar internasional yang agresif, menjauh dari ketergantungan pasar domestik yang stagnan. Sementara MNC Tourism atau KIPG mencatat lonjakan EBITDA 206% dengan margin 31,7%. Kawasan ekonomi khusus Keklido City menjadi bukti strategi premium dan MICE adalah pelampung terbaik di tengah penurunan daya beli kelas menengah. Sebaliknya, emiten destinasi justru babak belur. Pembangunan Jaya Ancol atau PJAA sempat meraup laba 180 miliar rupiah di 2025. Namun, memasuki kuartal pertama 2026, kondisi berbalik arah. PJAA mencatat kerugian 38,8 miliar rupiah. Cuaca buruk dan pergeseran musim Ramadan membuktikan model bisnis destinasi tunggal sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Di sisi lain, Red Planet atau PSKT memilih sikap ultra konservatif tanpa ekspansi hotel baru dan hanya fokus pada renovasi. Target pertumbuhan 9% mencerminkan pesimisme terhadap daya beli masyarakat tahun ini. Sedangkan bagi Bukit Batu Ulu Villa atau BUVA, survival berarti dilusi. Rencana right issues masif hingga 50% saham baru adalah upaya terakhir memperkuat modal meski harus mengorbankan nilai saham investor lama. Momentum Lebaran 2026 menjadi satu-satunya napas tambahan bagi sektor transportasi. Indonesia Air Asia menambah 26.000 kursi dan 150 keberangkatan ekstra demi menangkap ceruk Jakarta dan Pasar. Namun, diskon tiket hingga 17% adalah pedang bermata dua di tengah tingginya biaya operasional aftur. Kondisi paling kritis tetap membayangi raksasa udara kita, Garuda Indonesia atau GIAA. Meski disuntik modal sebesar 23,67 triliun rupiah, Garuda Indonesia tetap mencatatkan rugi bersih 69,8 juta dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 1,19 triliun rupiah dengan kurs hari ini. Sebuah beban yang kian berat di tengah turbulensi finansial yang belum mereda. Artinya, ini bukan lagi soal pemulihan. Ini adalah operasi penyelamatan paling beresiko di bursa kita. IHSG memberikan pesan jelas. Investor tidak lagi memuja angka kunjungan. Fokus pasar telah bergeser ke arah profitabilitas real dan efisiensi biaya. Disparitas kinerja ini menegaskan, pariwisata Indonesia tidak sedang dalam fase pemulihan yang merata. Industri ini sedang bertransformasi secara paksa. Hanya mereka yang mampu mengintegrasikan transformasi digital dan diferensiasi produk premium yang akan lulus dari seleksi alam ini. Sisanya hanya menunggu musim berganti untuk tetap bisa bernapas. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Crime Report.